lewat TikTok. Mereka mengadakan konser untuk remaja, mereka bikin party, dan banyak kuis lewat TikTok, Snapchat, ataupun Instagram. Pokoknya, TikTok benar-benar diserbu oleh tim ses Bongbong ini sehingga terbangun persepsi bahwa Bongbong adalah pemimpin muda yang membawa harapan untuk bangsa. Benar-benar kejadian tahun 1986 di mana rakyat Filipina menjatuhkan Marcos dari kursi presiden, itu semua terlupakan. Sementara ini, survei terakhir di Filipina, Bongbong Marcos menempati posisi tertinggi dengan perolehan 58% suara rakyat Filipina yang membuat dia jadi calon potensial untuk menjadi presiden Filipina. Apa yang bisa kita pelajari dari studi kasus Pilpres Filipina ini? Banyak banget. Ingat nggak peristiwa di mana ada ketua BEM SI yang bilang di stasiun TV bahwa zaman Soeharto, zaman yang sejahtera dan rakyat pun bebas berpendapat, padahal dia belum lahir di zaman itu. Ada upaya-upaya ingin melupakan sejarah pahit bangsa Indonesia dengan berkuasanya Soeharto selama 32 tahun di mana demokrasi pada waktu itu dibungkam dan rakyat dihajar dengan kepalsuan-kepalsuan. Sasarannya adalah generasi Z di Indonesia yang juga merupakan pemilih terbesar di tahun 2024 nanti. Gen Z ini adalah anak-anak yang sangat dekat dengan teknologi. Jadi gerakan propaganda untuk menghilangkan jejak berdarah era Soeharto ini juga akan pakai teknologi persis seperti yang terjadi di Filipina sekarang. Bukan itu saja, ada juga upaya untuk menghilangkan jejak berdarah Pilgub DKI 2017 di mana terjadi polarisasi besar di bangsa ini ketika politik identitas membawa agama dijadikan sebagai materi kampanye. Ada yang ingin cuci tangan dengan mencoba merangkul, membangun opini bahwa mereka yang dulu para pelaku politik identitas adalah juga korban. Sasaran kampanye atau propaganda mereka siapa? Ya siapa lagi kalau bukan Gen Z yang gampang banget dicuci otak dengan konten-konten yang mereka suka. Gerakan propaganda penghilangan jejak ini akan banyak dilakukan lewat TikTok, Snapchat, dan Instagram. Persis seperti yang dilakukan oleh Bongbong Marcos. Tujuannya adalah kekuasaan. Sesudah berkuasa nantinya, topeng asli mereka akan kembali terbuka. Pilpres di Filipina adalah pelajaran yang paling berharga buat kita di Indonesia sebagai persiapan menuju Pilpres 2024 nanti. Jaga anak-anak kita yang ada di generasi Z. Berikan pengetahuan mereka tentang sejarah bangsa ini dan tunjukkan pada mereka muka-muka politikus busuk yang dulu keluarganya korup dan yang mengambil keuntungan dari politik ayat dan mayat demi kekuasaan sesaat. Jangan pernah pilih mereka atau negara ini akan rusak dan yang sudah susah payah dibangun akan hancur nantinya. Di Pilpres 2024 nanti, catat ya, peran emak-emak akan sangat besar dalam mempengaruhi pilihan anaknya supaya jangan salah memilih calon pemimpinnya. Negara ini akan hebat kalau dipimpin oleh orang yang tepat. Dan orang yang tepat harus dikawal supaya apa yang sudah dibangun Jokowi selama ini bisa diteruskan. Tongkat estafet harus dipegang, jangan sampai hilang. Markiwal, mari kita kawal.